Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Fadrul Rahman Yusuf dari kelas 3B, Terpel 3B dengan NPM 24783061. Jadi, di sini saya akan menjelaskan materi tentang menguasai struktur form dan array dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Sylvia. Jadi di sini langsung saja. Sebelum kita masuk ke materi, sini saya akan menjelaskan ya, apa sih array itu? Jadi, array itu adalah sebuah variabel yang dapat menyimpan banyak data sekaligus dalam satu variabel. Jadi, kalau biasanya variabel itu cuma bisa nyimpan satu data, cuma bisa nyimpan satu nilai, jadi si array ini bisa menyimpan banyak nilai, gitu. Contohnya seperti ini ya. Yang ini itu dia memakai variabel biasa. Ya, ini dia memakai variabel biasa, dan yang bawahnya ini dia memakai array. Jadi array itu ada tiga jenis, yaitu array index, associate, dan array multidimensi. Tapi dalam materi yang akan saya jelaskan ini, kita akan berfokus pada dua, yaitu array index dan associate. Jadi masuk ke array index. Array index itu array yang setiap elemennya memiliki indeks berupa angka yang dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Jadi misalnya kita memasukkan 3 data, memasukkan 3, ya, jadi yang elemen pertama itu dihitung mulai dari 0. Jadi elemen pertama 0, elemen kedua itu 1, elemen ketiga itu indeks 2 gitu, dan seterusnya. Jadi uh, ini contohnya ya. Ya, jadi ini contohnya, dia ini contohnya, lalu ada contoh 2. Kalau contoh 2 ini nih, cara kedua ini dia nambahin elemen satu persatu. Kalau yang cara satu ini dia dia menggunakan fungsi array, namun yang kedua ini dia tidak menggunakan fungsi array. Jadi dia nambahin nilainya itu satu persatu. Kayak variabel buah yaitu melon, yang kedua alpukat, tiga durian. Dan kalau menggunakan array, dia bisa sekaligus di satu line. Lalu di sistemnya sendiri, di PHP-nya sendiri itu bakal otomatis memberikan indeksnya itu dari 0 gitu. Yang cara ketiga ini dia sama seperti cara 2, cuman nentuin indeksnya itu secara manual, yaitu diketik di dalam kurung sini. Itu aja sih. Lalu ada mengakses array index numerik. Oke, kita lanjut ke array asosiatif. Sebelum masuk ke array asosiatif, ini saya akan menjelaskan ya. Array asosiatif itu adalah array yang setiap elemennya memiliki kunci dan nilai.
Dan juga kunci key-nya ini tidak harus berupa angka seperti array index, namun bisa juga berupa teks string. Oke, jadi di sini ada dua contoh ya, dua contoh array asosiatif. Cara pertama ini dia menggunakan array asosiatif, yang dimana dia buat variabel nilai array, lalu masukkan value-nya yang ingin ditambahkan gitu. Cuman yang cara kedua ini dia menuliskan satu persatu, gak langsung kayak cara pertama. Ya gitu Bu. Agak susah Bu kalau dijelasin pakai lisan. Kalau prakteknya saya paham Bu. Lalu selanjutnya ini cara mengakses array asosiatif. Yang pertama ini pengaksesan langsung. Pengaksesan array secara langsung dapat dilakukan dengan cara menuliskan nama array beserta label indeks asosiatifnya. Contoh di sini kita udah ada ini ya. Contoh mahasiswa dengan value nama, NIM, dan jurusan. Lalu jika kita ingin menampilkan, apa sih namanya, key-nya dan value-nya, maka kalau di PHP itu kalau kita mau menampilkannya itu menggunakan echo ya, itu di PHP. Lalu echo mahasiswa dan juga nama. Begitupun seterusnya, karena kita ingin menampilkan tiga value ini, yaitu nama, NIM, dan juga jurusan. Ini metode untuk pengaksesan secara langsung. Lalu yang selanjutnya ini melalui perulangan. Jadi sebelumnya karena indeks yang kita gunakan ini bukan angka numerik, jadi perulangan ini menggunakan for itu tidak dapat digunakan. Namun sebagai gantinya kita menggunakan perulangan for each. Sama seperti tadi, bedanya kalau ini kan makan 3 line ya. Yang melalui perulangan ini kita hanya sama sih 3 line juga, cuman lebih singkat aja. Sini kita menggunakan perulangan for each, yang dimana for each lalu dalam kurung mahasiswa dan value. Jadi ya, lalu echo untuk ngeprint si value-nya ini. Jadi hasilnya itu bakal sama aja seperti yang pengaksesan langsung, cuman langkahnya berbeda gitu. Ini ada sepenggal contoh ya. Mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf Bu, karena jujur saya kalau mau jelasin secara lisan itu saya agak susah Bu. Tapi kalau langsung dipraktekin saya bisa, insya Allah bisa. Mungkin segitu saja Bu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Untuk tugas PP-nya jangan lupa dikonfirmasi ya Bu. Makasih.